Ashanti mengaku tidak gentar atas laporan yang dibuat oleh mantan karyawannya, Ayu Khairunurisa, yang kini sudah menjadi tersangka atas dugaan kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan di perusahaannya. Ia justru memberi pesan kepada Ayu agar segera bertaubat. Kan mereka kemarin ngelaporin TPPU, ditolak kan laporannya. Ibaratnya harus kuasa hukumnya paham nggak sih TPPU itu apa? Uang siapa yang dipakai sama aku, uang siapa yang dicuci. Kalau ada yang mau nitip dengan senang hati, aku mau. Tapi kan memang ya alhamdulillah seumur aku hidup sampai sekarang belum pernah ada dititipin uang sama orang. Bahkan tahun lalu aku di Kejaksaan ikut jadi pembicara untuk masalah TPPU ini gitu. Terus tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa, main apa aja. Jadi gini, ibaratnya apa aja cara dilakukan hanya untuk supaya pokoknya ada berita gitu kan, nggak bisa gitu. Kita juga nggak terima, dan ini keluarga besar udah nggak terima ya. Kita kerja dari pagi sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus dibilang uangnya dari sini. Insya Allah rezeki yang aku dapetin rezeki yang halal, apalagi ngasih makan anak-anak kalau rezeki yang halal, Masya Allah. Mereka ini makin membuat orang-orang jadi nggak iba gitu loh. Kalau dia mau pakai cara itu jangan, kan aku yang ibaratnya aku yang udah aku yang sudah diambil uangnya, aku yang sudah dihancurkan waktu itu dengan berbagai hal, terus tiba-tiba dia mau menyelamatkan diri dengan cara yang begini yang nggak pantas. Allah nggak tidur, itu aja, Allah nggak tidur. Dan aku laporin dia dari 1 sekarang jadi 4 laporan. Ya mudah-mudahan pas dia dipanggil dia masih bisa dipanggil ya, karena kan nggak tahu juga waktu dia berapa lama lagi akan bisa dipanggil ya. Terus karena mereka kemarin laporan aku TPPU di Polda katanya ditolak, mereka disuruh pulang. Mungkin sama polisi juga ditanya dari mana pencucian uang. Pencucian uang itu kan kalau ada orang nitip duit ke kita, terus atau dari uang apa ya gitu. Jadi TPPU tuh gak segampang itu. Jangan karena mereka pengen aku cabut laporan terus apa aja dijadiin laporan. Sekarang penggelapan pajak. Sebulan sebelum mereka warawiri show di TV, aku baru dari Dirjen Pajak ngurusin kalau kita pengusaha nih ya. Misalnya dulu aku beli dari pabrik kosmetik, ada kurang bayar atau selisih. Mbak, ada selisih bayar, ada apa, dan kita kan punya konsultan pajak. Dan si Mbak ini baru jadi orang keuangan aku tuh baru 8 tahun tuh dulu jadi packing, jadi admin, nggak megang keuangan. Jadi tiba-tiba dia bisa bilang begitu, konsultan pajakku pada teriak. Iya, dia hanya pengen nggak ya, ibaratnya dia pengen, oh dilaporin banyak, kira-kira Bunda nih akan ini nggak ya. Selagi aku benar, aku orang-orang tahu aku dapat duit dari mana. Mas Nanang udah jadi musisi puluhan tahun, aku bisnis dari mulai nol, dan alhamdulillah semua bisnis yang aku lakuin dulu tuh lancar semua gitu. Jadi orang nggak akan, dan yang namanya pajak itu kalau public figure itu semua kan kedetek sekarang. Bertaubatlah sayangku, bertaubatlah gitu ya. Mau 100 laporan dia laporin pun tidak masalah. Ya udah dan bisa laporannya dia bisa berlanjut apa enggak, itu aja kan ya. Karena jangan main-mainin hukum deh ya. Jangan, kalau gini loh, udah bilang hilaf, udah bilang salah, udah apa, terus kamu mau apa gitu. Mendingan mungkin hukum di dunia tidak seberat hukumannya Allah.